warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini saya ingin membahas sedikit lebih ke hal yang aneh atau yang itu kita bahas tentang sebuah susuk. Nah, apakah itu susuk? Susuk adalah, bahasa gampangnya itu susuk adalah pemasukan benda di dalam tubuh atau di dalam bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia itu bertujuan untuk menyatukan atau mempunyai khasiat yang sama dari benda yang dianggap mempunyai khasiat tersebut. Dan bisa digarisbesarkan kalau pemakaian susuk itu untuk condong ke menarik lawan jenis atau memikat atau mencari pasang atau menaklukkan lawan jenis. Nah, untuk hal itu menurut saya sendiri susuk itu termasuk tingkatan spiritual. Karena apa? Karena di garis besarnya masih sama, untuk menarik lawan jenis. Nah, menurut saya yang paling orang normal wajar itu pencariannya pertama buka aura dulu, itu sama, mempunyai tujuan untuk menarik lawan jenis. Yang kedua mulai di pengasihan, nah bertujuan untuk banyak orang yang mengasihi atau mencintainya, tapi dalam lingkup yang lebih besar, jadi tidak tertuju pada satu orang tertentu. Berikutnya ini yang kita bahas saat ini adalah susuk. Setelah susuk ada tingkatan lebih tinggi, karena itu bertujuan dan terfokus untuk mendapatkan seorang yang diinginkannya, yaitu pelet. Hampir sama, itu metodenya juga hampir sama, tapi yang kita bahas kali ini adalah susuk dulu. Nah, pernah dengar nggak ada susuk, beberapa jenis susuk? Nah, ada susuk yang sudah menjadi rahasia publik. Itu pertama adalah susuk yang paling sering orang dengar atau orang bicarakan, susuk emas dan susuk berlian. Tapi mas ada lagi yang mungkin sebagian orang hanya sedikit yang tahu, yang sudah tertanam di orang-orang zaman dahulu bahwa ada sebuah tumbuhan atau hewan yang mempunyai energi, yaitu yang ketiga selain susuk emas dan susuk berlian tadi, ada namanya susuk kandil dan juga ada namanya susuk samber lilin. Nah, seperti ini susuk samber lilin. Jadi pernah nggak coba berpikir kenapa orang-orang luar negeri zaman dahulu lebih terfokus untuk mencari wanita-wanita Indonesia daripada wanita dari negara lain? Karena apa? Ya mungkin saja menurut saya, karena di zaman dahulu memang tidak ada seperti klinik kecantikan atau operasi plastik dan sebagainya. Tapi di Indonesia lekat dari zaman dahulu memang sudah lekat dengan hal-hal gaib atau mistis. Jadi di wanita-wanita zaman dahulu nggak perlu pakai krim pemutih ke klinik kecantikan, enggak, mereka cuma pakai susuk. Karena memang budaya orang kita adalah hal-hal gaib. Itu filosofinya. Kita dengar susuk emas dan susuk berlian, memang itu untuk dinalar saja itu sudah mulai ada gambaran kenapa ada susuk emas dan susuk berlian. Disugestikan, karena walaupun ini pemasangan susuk itu tetap juga memakai sugesti. Disugestikan susuk emas dan berlian jika dipasang di tubuh atau di bagian-bagian tertentu dari tubuh kita, tersugesti ke dalam jiwa kita bahwa kita akan memancarkan pesona seperti emas dan berlian. Jika dua susuk itu mungkin normal, manusia mana yang tidak menginginkan emas dan berlian? Jadi kesugesti kita akan menarik banyak pandangan orang, kita akan menarik banyak perhatian, dan kita akan menjadi incaran atau menjadi sesuatu hal yang begitu istimewa seperti emas ataupun berlian. Untuk susuk kandil sendiri itu percaya tidak percaya tapi sudah melekat dalam pikiran bahwa kandil itu memang lekat dengan Nyi Roro Kidul. Jadi untuk kesan mistis, kesan gaib atau sugesti pun tetap juga akan masuk. Atau orang-orang pernah mendengar bahwa Nyi Roro Kidul itu
mempunyai paras yang sangat cantik. Jadi masuk ke sugestika ketika kita menggunakan susuk kandil, itu kita akan laksana seperti Nyi Roro Kidul mempunyai paras cantik dan sebagainya. Tapi untuk susuk ini yang saya sedikit agak aneh. Karena apa? Mitosnya, filosofinya di susuk sambar lilin ini, di sayapnya mempunyai warna yang unik. Warna ini tidak ada di warna hewan manapun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Katanya atau mitosnya, hewan sambar lilin ini mengumpulkan energi alam terkumpul di sayapnya sehingga merubah warnanya seperti ini. Seperti itu mitosnya. Jadi kalau kita menggunakan susuk sambar lilin ini kan energi-energi alam yang tersimpan di binatang ini akan menyatu ke dalam tubuh kita. Jadi kita memancarkan aura yang begitu mewah, begitu tinggi. Loh, pernah dengar gak sih susuk sambar lilin adalah susuk yang paling pamungkas. Semua praktisi mengatakan susuk yang dia punya adalah susuk yang paling pamungkas. Untuk apa itu juga ada dengan hal-hal lain selain di hal supranatural. Tapi anehnya, menurut saya juga aneh. Kenapa? Kalau dinalar, susuk itu memasukkan benda ke dalam tubuh agar energi atau hal yang tidak terlihat ini menyatu dengan tubuh kita. Coba kita nalar, harusnya susuk itu pemasukannya tidak lewat dimakan ataupun dicerna secara normal. Tetap harus memakai syarat-syarat tertentu seperti pemasukannya seperti dari benda nyata, digoibkan, dimasukkan, sudah itu baru disatukan. Seperti kerja WA, SMS, Messenger dan lainnya. Kita mengetik sebuah kata, terlihat, kita kirim, dia hilang, menjadi gelombang atau menjadi tak terlihat, masuk ke tempat yang dituju, lalu mewujudkannya kembali menjadi sebuah kata tersebut. Jadi bisa dibaca. Dan apakah Anda percaya dengan susuk sambar lilin ini? Kalaupun Anda percaya, mungkin ada hewan yang lebih mewah dari ini, yaitu hewan seperti ini di sini. Kalau orang Jawa menyebutnya kepik emas. Itu enggak cuma sambar lilin, itu malah berwarna emas. Lebih dari kilauan seperti ini. Jika ini bisa, ini juga bisa. Apakah Anda percaya dengan susuk ini, sambar lilin? Jika Anda percaya, Anda bingung mencarinya, saya menjualnya. Tapi tidak untuk pembuatan susuk, terserah mau Anda buat susuk atau buat pajangan atau buat koleksi, terserah. Yang mau silahkan komen di bawah. Selain hewan ini juga ada hewan-hewan yang lain yang mempunyai mitos-mitos gaib yang lainnya seperti yang ada di sini. Tonton juga. Selain hewan juga ada tumbuhan. Tumbuhannya juga diulas di video sebelumnya di sini. Silahkan ditonton juga. Cukup sekian. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengatakan ataupun membuat hal-hal yang lain. Saya cuma mengatakan apa yang ada di pikiran saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bukan bermaksud menggurui. Kita hanya saling tukar pikiran ataupun tukar ilmu dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.